Oke. Terima kasih sudah masuk on time. Semuanya semester 5 ya? Iya Ibu. Ibu ini saya lihat ada 2 mahasiswa baru Bu. Semester 2 ini ya, angkatan 21. Saya lihat NIM-nya itu Iya Bu. 21. Tapi 21.700 berarti ini Bu yang ahli program. Oke. Iya, saya ingat Bu kalau 700 itu ahli program Bu. Oh, oke. Iya. Trimides berarti semester 5 sekarang ya? Iya Bu, semester 5. Sudah Saya ngambil tahu peminatan apa? saya mau ambil ini Bu, antara SIA sama pajak sama audit. Masih bingung Bu, pilih 3 itu. Kenapa bingung? Iya Ibu. Kata bapak saya pajak aja gitu. Oke. Iya. Oke. Kalau Jevani semester 5 juga ya? Mau ngambil peminatan apa? Halo Bu, Iya, kedengaran kok. antara sektor publik atau enggak sih ya Bu? Oke, akuntansi sektor publik atau enggak SIA. Oke. Kalau Yesika semester 5? Iya Bu, semester 5. Oke, mau ngambil peminatan apa Yesika? Kalau akuntansi manajemen, kalau enggak SIA sama sektor publik Bu. Baik. Kalau Aaron? Sama Bu, tapi nggak mau ambil sektor publik. Kenapa? Ibu masih kurang paham. Oh, Aaron semester 5 juga ya? Iya Bu. Ini yang kelihatan cuma jidatnya loh. Mungkin Aaron lagi pegang HP Bu. Oh, pakai HP ya joinnya ya? Pakai HP. Oke. Udah kelihatan muka saya Bu. Di saya sih masih jidatnya ya. Iya emang jidat Bu, kalau pakai HP emang kegedean Bu. Oh gitu ya. Harus dijauhin berarti biar kelihatan. Iya Bu, karena ASP kan juga dapat di semester 5, jadinya belum belajar Bu. Oh oke. Jadi sebenarnya ini semester 5 ini semester kalian menimbang-nimbang mau ngambil ke peminatan apa ya? Gitu ya. ASP Iya. juga enak kok, akuntansi sektor publik. Iya. Saya lihat di AIS-nya itu mahasiswa untuk kelas ini itu ada 13 ya, 11 yang angkatan semester 5, 2 lagi itu semester 2021 berarti semester 3 gitu. Iya. Padahal salah satu persyaratannya harus sudah ambil akuntansi keuangan ya. Itu ya. Berarti semester 3 udah dapat atau semester 3 lagi ngambil kali ya mungkin ya. Ya mungkin Bu. Oke. Akuntansi biaya, mata kuliah syaratnya. Wah, cepat sekali kalian udah ngambil akuntansi biaya. Oke. Yang lain ada yang bisa open kamera? Saya mau lihat wajahnya dong. Teman-teman open kamera. Ayub belum open kamera. Lidiana, Firmina. Ayub sudah. Oke, Lidiana sudah, Firmina sudah. Lagi pada di mana? Di rumah? Atau lagi di jalan? Di rumah Bu. Di rumah. Di rumah Bu. Di rumah Bu. Oke, semua semester 5 ya berarti ya ini ya. Firmina, Ayub sama Lidiana semester 5 ya? Iya Bu.
Ngambil peminatan apa nanti? Sudah kepikiran? Kalau saya belum kepikiran, Bu. Oke, ayo belum. Lidiana, Akuntansi manajemen. kenapa? Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen. Firmina, Akmen sama Sia, Bu. oke. Akmen dan Sia. Baik. Ibu, Ya, teman kita satu namanya Yuliance itu mm, di Papua mati lampu. oke. Jadi Iya, Yulian nggak bisa bergabung ya? iya Bu. Tadi baru isi pesan ke saya. Katanya lagi Oke, kesalahan jaringan di Papua. baik. Memang agak sulit ya kalau seperti itu ya. Nggak apa-apa, ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama saya cuman ingin berkenalan dengan kalian. Kalian juga berkenalan dengan saya. Karena selama 1 semester ke depan kita akan bersama-sama. Saya akan membantu kalian untuk mengerti dan memahami tentang sistem informasi akuntansi. Dan saya mengharapkan ada feedback atau respon dari kalian gitu ya. Nanti selama hari ini mungkin kita nggak terlalu lama lah. Nanti saya juga akan memberikan RPS, kita bahas bersama-sama tentang RPS-nya. Lalu ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, begitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Sambil kita berkenalan, saya mau tahu dong kenapa sih kalian ngambil jurusan akuntansi? Apa yang membuat kalian berpikir bahwa akuntansi adalah jurusan yang oke nih buat saya nih, gitu. Boleh sharing? Ibu nih Reza baru masuk Bu. Halo Reza, selamat sore. Halo Ibu, selamat sore. Iya, Maaf ya Bu, terlambat Bu. baik, tidak apa-apa. Reza boleh open kamera ya, biar saya bisa lihat kamu. Oke Bu. Ayo, ada yang mau sharing kenapa ngambil jurusan akuntansi? Saya Bu. Ya, silakan. Oke Bu. Kenapa saya pilih jurusan akuntansi? Karena rekomendasi orang tua Bu sama kakak saya. Kan kakak saya juga, Oke. kakak saya abang saya itu alumni UKI Bu, akuntansi juga. Oke. Jadi udah ambil akuntansi aja, peluang kerjanya banyak gitu kan. Ayah saya juga gitu Bu, udah ambil akuntansi. Karena peluang kerjanya banyak juga gitu. Sama aja sih Bu Oh. pemikirannya. Dan juga kan abang saya, kakak saya sama orang tua saya itu juga orang-orang keuangan juga Bu. Jadi ya udahlah emang harus mengikuti jejak orang tua sama keluarga. Oke. Angkatan Iya. berapa abangnya, kakaknya? Kakak saya Paroli Bu, abang saya Ferdi angkatan 2011 sama 2012. Pak Ruli, berarti kamu anaknya Pak ini ya? Iya, Pak Burhan. Pak Burhan. Ya Oh, tadi oke. Bapak cerita, oh ini Kagi, sebenarnya panggil Kagina aja gitu kan, tapi saya panggil Ibu aja. Iya, iya, Ibu, iya. Oke. iya, tadi ceritain Ibu Gina angkatan 2008. Oh iya iya, 2008. ya gitu, itu Bu. Oke, terima kasih Trimides. Yang lain, ada yang mau cerita kenapa ngambil jurusan akuntansi? Atau salah jurusan? Ada yang salah jurusan? Udah semester 5? Silahkan, Saya Bu, benar. Zevani. Saya Bu, saya juga salah jurusan. Salah jurusan ya. Oke, Zevani boleh cerita. Sebenarnya emang kehendak orang tua sih, Bu. Kayak Mm-mm. Bapak suruh kayak udah ambil akuntansi aja gitu. Padahal mah dari sekolah SMA udah punya minat tuh di bidang desain atau enggak perfilman, Bu. Tapi ya Oke. menongsong. Ya nggak apa-apa, Bu. Oke. Nggak apa-apanya gimana nih? Nggak apa-apa ya udah selesaiin atau gimana? Nggak apa-apanya tuh kok kayak gini, Bu. Ada yang bisa saya dapetin gitu loh, Bu, ke kehidupan sehari-hari. Banyak cara kontrol keuangan, terus Mm-mm. gimana caranya merencanakan perencanaan keuangan, berhemat. Nah, itu yang saya dapetin dari akuntansi. Oke. Baik, terima kasih Jevani. Ada lagi yang lain? Alasan kenapa masuk akuntansi? Ada yang mau cerita?
Ibu Lidiana tuh mau cerita Bu, tapi mic-nya nggak jadi. Oh, Dia Lidiana mau cerita, silakan di-unmute dulu. Ya, silakan Lidiana. Aku nggak ada bilang Oh, apa-apa, Bu. enggak. Berarti Aron yang mau cerita. Aron, silakan. Kenapa kamu ngambil jurusan akuntansi? karena jurusan aku waktu SMA sosial Bu, peminatan ilmu sosial. Ya. Makanya dan juga salah satu faktornya pengen kerja di bank juga. Oke. Itu saja? Terus karena peminatan aku di ilmu sosial, makanya ya ke perguruan tinggi juga ngambil accounting. Oh, baik. Ya, Baik. Lalu kenapa UKI, Aron? karena aku cuma mendaftar satu universitas saja sih Bu, karena UKI aku pernah dengar Pak Rektor ngomong kayak UKI itu membangkitkan karir-karir baru, terus menciptakan pokoknya sarjana-sarjana yang berkualitas Bu. Jadi pengen masuk UKI. Oke. Aron suku apa ini ya? Famnya itu Lekhenila ya? Gimana bacanya sih? Dari Ambon Bu. Oh, Ambon. Sekarang kamu stay di mana? Di Jakarta atau pulang ke Ambon? Lagi di Ambon Bu. Oh, lagi Ambon. Oke. Mudah-mudahan lancar ya selama 1 semester ini, kita tidak ada gangguan-gangguan sinyal karena kondisi yang jauh. Oke, terima kasih Aron. Jessica, kenapa ngambil akuntansi dan kenapa di UKI, Jessica? Kalau ngambil akuntansi itu awalnya disuruh orang tua, Bu. Tadinya saya mau ngambil yang di Tarakanita, sekretaris. Cuma kata orang tua, kalau sekretaris mah bisa belajar sendiri gitu. Terus jadi aku tadi mikirnya sempat manajemen kan, terus katanya kita mungkin akuntansi aja, kalau akuntansi kan juga belajar manajemen, katanya gitu. Terus kalau ngambil di UKI, aku kan emang nggak daftar di mana-mana, Bu. Rencananya emang mau kerja dulu baru kuliah. Terus disuruh kuliah, makanya pas cari kampus yang buka itu ada pilihan beberapa. Terus kata orang tua udah di UKI aja, itu kan juga deket sama rumah saudara. Jadi kalau ada apa-apa gampang gitu. Oh gitu. Baik. Oke, kalau begitu. Baik. Saya sudah mendapatkan gambaran secara garis besar. Kebanyakan memang mungkin kalian ketika melamar ke UKI dan mengambil jurusan akuntansi itu kebanyakan mungkin karena dorongan orang tua atau kondisi sekitar ya gitu. Bukan karena dari dalamnya I want to be accounting gitu. Accounting, saya mau jadi seorang akuntan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jangan berpikir bahwa ini adalah jurusan yang salah. Akuntansi itu adalah sebuah seni gitu. Jadi ketika kalian belajar tentang akuntansi, kalian bukan hanya belajar tentang hitung-menghitung, tetapi belajar tentang sebuah seni. Bagaimana kalian memahami angka-angka yang dilaporkan di dalam laporan keuangan dan memprediksi kejadian ke depannya. Jadi akuntansi itu sedikit-sedikit banyaknya seperti ngeramal juga gitu ya. Ini kira-kira kalau dengan kondisi keuangan seperti ini, berapa lama nih perusahaan bisa bertahan? Atau dengan pinjaman seperti ini, turnover-nya akan berapa banyak, berapa lama, seperti itu. Nah, menariknya di akuntansi seperti itu. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Terima kasih sudah memilih kelas ini. Saya nggak tahu, mungkin waktu ngambil kelas bukan nama saya ya, yang di situ ya. Iya bukan? Ya karena. Iya Bu. Ya karena memang saya baru diinformasikan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nama saya Arya Gina Tarigan, saya suku Batak Karo. Saya saat ini menjadi dosen honorer di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI.
Saya juga menjadi asisten dosen untuk kelasnya Pak Yance di teori akuntansi keuangan. Nanti mungkin saya lihat tadi ada beberapa orang yang ngambil kelas teori akuntansi keuangan. Berarti nanti kalau kelasnya Pak Yance mungkin akan bertemu dengan saya lagi. Lalu saat ini saya menjadi pegawai juga di UKI, direktorat di bagian SDM, sumber daya manusia, atau mungkin kalian kenal dengan nama HRD, HR atau human capital, itu sama aja gitu ya. Di bagian SDM mengurusi tentang kepegawaian UKI gitu. Jadi S1 saya dari UKI, FEB angkatan 2008, mungkin ada yang kenal senior 2008, akuntansi mungkin saya bisa kenal sama dia juga gitu. Lalu saya mengambil S2 di Kwik Kian Gi di daerah Sunter, ya, S2 akuntansi. Saya baru lulus di tahun 2019. Saya baru lulus 2020 Februari. 2020 Februari saya baru lulus. Lalu itu persis sekali sebelum pandemi. Jadi saya masih mengalami yang namanya ujian presentasi S2 itu secara offline gitu. Kalau sekarang mungkin kebanyakan senior-senior kalian itu online semua kan untuk sidangnya gitu. Kalau saya sempat merasakan offline, baru minggu depannya ketika teman saya mau sidang dia sudah ujian online begitu. Nah, kenapa saya masuk akuntansi? Saya sama seperti kalian. Karena saya berpikir akuntansi adalah bidang ilmu yang punya lingkup pekerjaan cukup banyak gitu. Cepet nih, kayaknya cepat dapat kerjanya bakal cepet nih. Nanti saya bisa bekerja di bank atau saya bisa bekerja di perusahaan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak juga seperti itu gitu. Kenapa saya bisa bilang tidak seperti itu? Karena ketika kita nanti bekerja, kita bukan hanya ditanya tentang akuntansi gitu. Mengapa? Itu alasan kenapa di dalam masa-masa perkuliahan kalian perlu mengembangkan yang namanya soft skill. Ya, mulai dari cara kalian berkomunikasi, beradaptasi, lalu cara kalian memimpin atau leadership-nya kalian gitu. Dan itu ternyata dibutuhkan di dunia kerja. Gitu. Jadi saya tidak bilang bahwa IPK 4 itu tidak baik, no. Tetapi ada faktor-faktor lain yang mendukung sehingga kalian menarik bagi perusahaan. Seperti itu. Nah, di dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah semester ini maksud saya, di sistem informasi akuntansi kita akan belajar bagaimana sebuah sistem, bagaimana sebuah siklus akan mempengaruhi sebuah perusahaan. Gitu. Nanti kita akan belajar yang namanya siklus produksi, lalu siklus sumber daya manusia gitu ya. Nanti kita semua akan belajar seperti itu. Nah, saya akan men-share tentang RPS kita. Sorry. Apakah saya bicaranya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, tolong dikasih tahu ya. Baik, Bu. Oke. Geser. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini adalah RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester, ya, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini sudah disusun oleh dosen tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari di setiap pertemuan, ya. Pertemuan ini akan berlangsung selama 16 kali pertemuan. Dua kali pertemuan itu dipakai untuk UTS dan UAS, sisanya adalah pembelajaran. Ya, seperti itu. Nanti ini akan saya share ke teman-teman. Jadi kita sama-sama memegang ini sebagai kontrak kerjanya kita, kontrak mengajarnya kita. Seperti itu. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah mengenai ini. Ini dia. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum?
PowerPoint yang saya buat. Sudah, Bu. Set ya. Oke, sistem informasi akuntansi, RPS-nya ya. Teori itu ada 2 SKS, lab itu 1 SKS. Ya. Mata kuliah ini membahas berbagai siklus usaha yang terdapat dalam perusahaan umumnya dan teknik dokumentasi untuk menggambarkan siklus usaha tersebut. Gitu. Dokumen dan alur serta analisis pengendalian internal pada setiap siklus usaha. Dalam mata pelajaran ini juga akan dijelaskan tentang sistem informasi akuntansi perusahaan dagang, jasa, serta manufaktur, baik yang berbasis manual maupun yang berbasis komputer. Buku yang kita gunakan adalah Romney di Marshall, lalu James Hall. Ya, saya belum dapat yang soft kopinya atau dalam bentuk online. Nanti kalau sudah dapat saya akan bagikan. Tetapi sebisa mungkin, kalaupun tidak mendapatkan buku utama yang Romney ini, teman-teman boleh membaca jurnal-jurnal yang mengambil pernyataan-pernyataan atau yang daftar pustakanya diambil dari buku Romney, gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran di pertemuan 1 dan kedua, kita akan berbicara tentang siklus produksi, lalu pertemuan 3 dan 4 kita akan berbicara tentang siklus penggajian dan sumber daya manusia. Lalu pertemuan 5 dan 6 kita akan berbicara tentang General Ledger System dan sistem pelaporan. Pertemuan ke-7 kita akan berbicara tentang pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Pertemuan 8 kita akan UTS. Lalu pertemuan 9 kita melanjutkan pertemuan yang ke-7 tadi, ya. Lalu pertemuan ke-10 sampai ke-12 tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Pertemuan 13 sampai 14 sistem desain sistem informasi akuntansi. Lalu pertemuan ke-15 tentang sistem implementation, ya. Pertemuan ke-16 kita akan melakukan UAS. Jadi ada 16 kali pertemuan. Nah, perkuliahan kita aturannya adalah seperti ini. Yang pertama, perkuliahan kita kan jam 6. Saya akan memulai perkuliahan pukul 18.15. Ya. Tetapi Teams-nya, meeting room-nya kita atau kelasnya kita akan saya buka jam 18 kurang 5 menit. Ya. Jadi jam 18 kurang 5 menit saya sudah buka kelas. Tapi kita akan memulai kelas di pukul 18:15. Ya. Jadi 18:15 saya akan melakukan absensi awal dulu. Gitu. Nah, setelah itu saya mewajibkan teman-teman on kamera. Jadi membuka kamera. Nah, kalau seandainya terkendala, ya mau nggak mau ya. Tapi kalau misalnya dia tinggal di Jakarta, saya pikir seharusnya tidak ada masalah untuk on kamera. Gitu. Kenapa? Karena saya butuh memastikan teman-teman mengerti, teman-teman mengikuti mata kuliah yang saya ajarkan. Begitu. Ya. Lalu sebenarnya kalau perkuliahan daring seperti ini sulitnya itu bukan cuma di teman-teman gitu. Kami sebagai dosen juga sangat sulit. Kami sulit memastikan bahwa kalian mengerti dengan apa yang kami ajarkan. Kalau kita perkuliahannya offline atau on class, bertemu langsung itu akan lebih mudah gitu ya. Karena saya bisa melihat siapa yang ngantuk, siapa yang main-main, siapa yang tidak mengerti gitu. Tetapi kalau misalnya kita perkuliahannya daring seperti ini, saya nggak bisa melihat teman-teman mengerti nggak maksud saya gitu. Ada mungkin yang dia on kamera tapi ternyata dia tidak mengerti gitu. Ya, jadi memang harus ekstra kerja keras untuk bisa memastikan kalian mengerti tentang sistem informasi akuntansi. Ya, kehadiran minimal yang diizinkan sesuai dengan aturan akademik adalah 75% dari 16 kali pertemuan. Artinya 12 kali kalian wajib hadir. Ya, wajib hadir. Gitu. Kalau sakit, boleh difotokan, kasih tahu ke teman-temannya atau ke saya, boleh langsung di WA, saya sakit Bu, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada keperluan-keperluan juga saya tidak melarang ya. Saya tidak melarang. Kalau misalnya izin juga informasikan kepada saya izin karena apa, seperti itu. Tapi ingat, wajib hadir 12 kali.
Berarti 2 kali itu kan untuk UTS dan UAS ya. Jadi di tiap sebelum UAS UTS itu kalian wajib hadir 5 kali. Wajib. Lalu setelah setelah UTS itu wajib 5 kali. Begitu. Lalu saya akan menilai dalam keaktifan tanya jawab dan diskusi. Gitu. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Ibu. Ya, silakan. Ini kan awal pertemuan nih saya mau ngomong Bu mengenai silakan. masalah nanti. Itu posisinya kan saya tinggalnya di daerah bagian timur kan Bu. Iya. Dan bisa juga teman-teman tahu bahwa daerah bagian timur itu merupakan salah satu bentuk yang daerahnya memang susah jaringan. Oke. Jadi saya bisa minta pengertian dari Ibu bahwasannya jaringan di sini tuh kadang kurang bagus Bu. Jadi beda sama bagian barat. Kalau bagian timur daerah yang memang susah jaringan dan kadang jaringannya putus-putus. Apapun yang dikatakan oleh dosen itu kadang saya tidak dengar Bu. Karena posisinya jaringannya kurang bagus dan di sini juga lagi musim hujan yang lebat kan Bu. Jadi saya harap dosennya bisa mengerti situasi dan keadaan di Indonesia bagian timur. Baik Aaron, terima kasih. Ya. Siap Bu. Ya, untuk hal itu memang saya memberikan kelonggaran buat teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa ya, karena apalagi di bagian timur saya mengerti bahwa Aaron dan juga Yuliance mungkin ya akan kesulitan gitu ya. Nah, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman, hanya 2 hal yang menggunakan di dunia ini sejauh yang saya tahu, hanya 2 hal yang menggunakan kata maha. Ya. Yang pertama Maha Esa, yang kedua mahasiswa. Ya. Maha Esa itu punyanya Tuhan. Mahasiswa itu punyanya kalian. Ya. Saya tidak akan memaksa kalian untuk belajar no gitu. Karena kalian sudah maha. Kalian sudah seperti Tuhan, istilahnya seperti itu. Artinya kalian harus memacu diri kalian sendiri untuk belajar. Saya hanya akan memberikan arahan, menyampaikan materi, tetapi tetap kalian yang harus memacu diri kalian untuk belajar, mempelajari hal-hal yang kita diskusikan. Dan selama perkuliahan nanti pun akan lebih banyak diskusi. Gitu. Mari kita berdiskusi satu dengan yang lain, kita lihat teorinya seperti apa, lalu kita mungkin lebih banyak ngambil contoh kasus. Mungkin saya akan bawa kasus di perusahaan ini seperti ini, silahkan ayo kita diskusi bersama-sama. Jadi kalian yang akan lebih banyak belajar tentang teorinya. Gitu. Kalau misalnya nanti kesulitan jaringan buat teman-teman yang ada di bagian timur, Aaron, lalu Yuliance, nggak apa-apa, boleh matikan kameranya kalau itu lebih baik supaya suaranya lebih terdengar. Tetapi materi tetap akan saya berikan setelah selesai kuliah. Ya, selesai kuliah, bahan presentasi saya akan berikan kepada kalian. Silahkan dibaca, silahkan dibahas. Kalau seandainya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di minggu depan. Kita akan bahas ulang. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kalian bisa mengerti pokok dasar dari sistem informasi akuntansi itu. Gitu. Gitu ya. Oke, kita deal ya mengenai ini ya. Tetapi buat teman-teman yang di Jakarta, saya mohon boleh on kamera ya. Biar saya bisa melihat kalian. Seenggaknya saya merasa jadi, oh saya beneran ngajar gitu. Jangan ngajar dengan foto. Ya. Gitu. Nanti mungkin kita bisa bahas hal-hal lain setelah selesai kuliah. Kita bisa diskusi tentang banyak hal. Saya lebih banyak atau saya mulai bekerja itu di bagian HR ya, HRD. Jadi kita bisa diskusi juga tentang HRD seperti apa, atau mungkin kita bisa diskusi UKI itu seperti apa gitu. Jadi yuk sama-sama gitu. Yang pasti kalian harus memacu diri kalian untuk belajar lebih banyak, mencari tahu lebih banyak, jangan males buka internet ya, karena sekarang internet itu ada di ujung jarinya kalian. Ketika kalian klik
Oke, kalian sudah dapat. Dan satu lagi pesan saya, kalau mengambil artikel, pastikan itu dari website atau laman yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya kalian ngambil artikel, ngambil tulisan-tulisan, jangan dari itu ya, langsung Google, langsung copy paste gitu. Enggak gitu. Jadi kalian kalau boleh bukanya di Google Scholarship. Ya, Google Scholarship itu artikel-artikel yang ditampilkan adalah artikel-artikel yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Gitu ya. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanya enggak? Silahkan. Ayo kita sambil belajar. Ibu. Iya, silahkan. Ini kan kita mata kuliahnya kan ada dua, Ibu. Ada praktikum sama teori. Nah, apakah jadwalnya sama, Bu, sama yang kakak tingkat kita, Bu, kayak Kasari, Ai, Analia? Maksudnya jadwalnya sama gimana? Waktunya sama. Oh iya. Iya. Takutnya kan kita kan selesai jam 21.11 kan, Bu, kalau nggak salah. Sudah di AIS. Iya. Kalau kakak ini kan 3 SKS juga, tapi kan beda, Bu. Kalau waktu praktikum sama waktu teori kan beda. Oh ya. Coba saya cek ya. Kita sama-sama ngelihat di AIS ya. Iya, kalau yang saya tahu seperti itu, Bu. Tapi mungkin berbeda, Bu. Coba ya. Saya share screen AIS. Tolong dibantu juga diajarin kalau saya salah melihat AIS-nya biar kita sama-sama memiliki pengertian yang sama. Yang ini mata kuliahnya semester GASA Sistem Informasi. Oke, ini kelasnya jadwalnya jam 18 sampai 19.40 ya. Lalu labnya itu 19.41 sampai 21.21. Oke. Nah, ini untuk 2 orang mahasiswa ya. Sampai jam 19.40, labnya sama sampai 21.21. Jadi jamnya sama semua. Berarti pakai kurikulum baru ya kakak-kakak ini. Oke, Bu. Betul. Pakai kurikulum yang baru. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ayo. Ibu, mengenai buku, kita tetap pakai buku yang lain atau gimana? Ibu mungkin ada buku sendiri gitu. Yang ini Jevani yang kita punya itu pas itu. Itu sudah punya ya? Iya, dulu. Bukunya tetap sama. Sama, ini edisi 13 tuh. Sejauh ini sama. Jadi gini, karena memang saya kemarin diinformasikan agak mepet, tapi saya akan berusaha mencari buku yang lain ya untuk menjadi tambahan buat kita gitu. Tapi saya usahakan bentuknya dalam bentuk soft copy. Jadi saya bisa share nanti di Teams, tidak perlu dibeli, tidak perlu apa-apa. Yang diperlukan hanya kemauan untuk membuka dan membaca. Iya, Bu, saya dulu beli 1000 buku, Bu, untuk kunci. Iya. Kalau beli buku lagi kan biaya lagi ya. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Sari yang semester 3 ya berarti ya? Atau Sari yang ahli program ya? Saya ahli program, Ibu. Ahli program. Dari D3 ya? Iya, dari D3, Ibu. Oke, kalau begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kira-kira nanti untuk untuk yang tadi saya presentasikan di PowerPoint, peraturan dan RPS-nya akan saya share di Teams ya. Gitu. Lebih baik saya share di Teams atau di grup WA? Silahkan pilih. Grup WA aja. Grup WA. Oke, baiklah kalau begitu. Ada lagi yang mau nanya nggak? Ya, silakan. Saya bukan mau membela diri ya, Bu ya. Saya mau kadang kalau kita di Jakarta juga internet juga lemot kan, Bu. Kita nggak tahu nih situasinya kan. Saya bukan ituin orang timur juga, Bu. Karena saya pernah pengalaman, Bu, sama Pak Kuncu gitu kan. Saya benar mau dipanggil, Bu. Ini cerita relate ya, Bu. Yang Pani tahu. Itu kayak itu tiba-tiba jaringan hilang, Bu. Kadang, Bu. Udah pakai wifi, udah pakai net. Nah,
apakah kita langsung hubungin ibu atau gimana Bu? Apa kita langsung hubungin ibu di grup kelas aja? Saya tidak bisa on cam Bu, sejaringan atau nggak ada gambar ini kan ada buktinya kan kalau kita loading gitu kan, itu langsung info aja Bu ke grup. Iya, Kadang boleh diinfo ke grup, boleh ya. Itu kan namanya di luar kebatasan, di luar batas kemampuan kita. Kalau seandainya kejadiannya harus seperti itu, ya gimana? Saya juga nggak bisa memperbaiki gitu ya. Tetapi saya meminta teman-teman berusaha untuk kita sama-sama on cam, gitu aja. Kalau seandainya nggak bisa, sinyal jelek atau gimana gitu ya gimana? Ya kita harus terima. iya Bu, mungkin langsung itu berinfo aja Bu ya, kayak teman kita juga Reza di gunung juga Bu. Oh, Reza di mana? Di gunung Bu, di Seribu Dolok katanya dia. Oh, oke. Dia offline kan Bu tadi. Tadi saya udah panggil dia ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Ada? Kalau nggak ada, saya mau share satu hal lagi nih sama kalian. Maaf ya, saya banyak-banyak share. Oke, sudah lihat? Sudah Ibu. Sudah. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian dapat dari gambar ini? Apa? Oops. Apa yang kalian dapat dari gambar ini? Jessica? Yang saya dapat ya Bu, Iya. itu ketika kayak orang tuh mau belajar, makanya dia tuh lebih maju daripada orang yang nggak mau belajar. Oke. Ayub, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dapatkan? Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika melihat gambar ini? Masih di mute, Ayub? Ya, silakan. Yang saya lihat sih, kan artinya itu lebih banyak belajar, kita lebih banyak melihat. Ini maksudnya, menurut saya itu, jika kita lebih banyak belajar, jadi wawasan kita lebih luas gitu Bu. Oke, terima kasih. Firmina, apa yang kamu yang terlintas di pikiran kamu dari gambar ini? Sama Bu, seperti yang dibilang Ayub, semakin kita banyak belajar, semakin kita lebih tahu dan banyak pengetahuan atau ilmu yang kita dapat. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, saya pikir kita punya persepsi yang sama tentang gambar ini ya. Kita lihat dua orang, lalu kita melihat mereka mempunyai tembok yang sama, tinggi temboknya sama, warna temboknya sama, ya. Tetapi yang satu dia bisa melihat keluar dari tembok tersebut. Yang satu dia tidak bisa melihat keluar dari tembok tersebut. Nah, yang membedakan mereka adalah tumpukan buku yang ada di orang pakai baju biru apa ini namanya, biru dongker lah, apalah gitu ya. Nah, tumpukan buku itu ibaratnya adalah pengetahuan, pembelajaran yang dia lakukan sehingga dia semakin naik gitu, semakin tinggi untuk bisa melihat keluar. Nah, kalau ada pepatah yang bilang bahwa buku adalah jendela dunia, ya itu adalah benar gitu. Nah, teman-teman jangan cuman belajar, oh ya udah saya disuruh belajar baca buku akuntansi aja, enggak. Ilmu itu luas gitu. Kalau misalnya kayak Zevani bilang dia sebenarnya sukanya seni, desain dan sebagainya. Ketika kamu tetap menjadi mahasiswa akuntansi, kamu tetap bisa belajar tentang hal itu. Kamu bisa baca buku, baca artikel, lalu melihat berita seperti itu. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang lain gitu. Kalaupun ada sesuatu hal yang kalian sukai, pelajari juga gitu. Di lain akuntansi juga kalian harus tetap pelajari karena itu menjadi tanggung jawab kalian karena kalian sudah memilih akuntansi sebagai prodi kalian. Begitu.
Semakin banyak kalian membaca, semakin banyak kalian belajar, maka akan semakin terbuka pikiran kalian, pikiran kita, gitu ya. Jadi tetap belajar walaupun sendiri, motivasi diri kalian untuk mencari tahu satu hal baru yang kalian belum tahu, atau ikut dalam forum-forum diskusi supaya bisa semakin terbuka apa yang kalian inginkan. Begitu. Itu saja saya pikir untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Mau sharing dikit ya, Bu? Kan Iya, Ibu silakan. bilang kan kita harus bisa memotivasi diri kita gitu kan. Tapi kalau beberapa kejadian gitu, Bu, pernah kita di masa kayak udahlah males belajar gitu. Udahlah, gue udah usaha capek-capek tapi ujung-ujungnya ini juga gitu, Bu, nggak ada hasil. Gimana sih, Bu, caranya biar tetap termotivasi gitu, Bu? Apalagi kita dikit lagi udah mau semester akhir. Biar tetap termotivasi, ya harus banyak bergaul. Ya, Jevani harus banyak berdebat. Siapa yang suka berdebat di sini? Ada yang suka berdebat? Mides. Trimides, Bu. Trimides. Oke. Kalau Trimides saya udah tahu karena saya kenal kakaknya. Kakaknya juga senang berdebat gitu ya. Walaupun kalem sebenarnya suka berdebat kalau Uli dulu. Nah, dari perdebatan itu sebenarnya kita bisa belajar banyak hal gitu. Misalnya, saya lagi mau berdebat dengan Ayub gitu. Artinya kan saya punya pemikiran yang saya anggap benar. Ayub juga begitu. Ayub pasti punya pemikiran yang dia anggap benar. Nah, satu hal yang perlu kita mengerti dan juga kita harus pahami ketika berdebat, jangan jadi debat kusir. Artinya debat sampai enggak, pemikiran gua yang paling benar. Gitu. Enggak seperti itu. Jadi ketika kita berdebat sama orang, kita memberitahu ke dia bahwa ini loh menurut saya yang benar. Kenapa benar? Karena begini, begini, begini. Kita udah punya senjatanya gitu. Karena satu begini, dua begini, tiga begini gitu. Ayub juga akan begitu. Enggak loh Kak, ini yang benar. Kenapa benar Ayub? Dia juga pasti sudah punya persepsi sendiri, sudah punya alasan sendiri. Nah, bagian saya adalah tidak membenarkan, tidak memaksa Ayub untuk membenarkan apa yang saya anggap benar. Ngerti? Jadi Ayub punya pemikiran begitu. Oh oke, berarti menurut Ayub seperti ini. Saya harus juga melihat dari sisi Ayub. Oh iya ya, reasonnya masuk nih, pengertiannya masuk gitu. Tapi bukan berarti kalian juga harus goyang gitu ya. Jadi walaupun Ayub punya pemikiran sendiri, kalian punya pemikiran sendiri, di situ kita bisa saling berdiskusi. Sebenarnya mana yang baik dan benar gitu. Tapi baik dan benar itu relatif. Ya, jangan mau terprovokasi dengan baik dan yang benar seperti apa. Karena setiap orang punya pemikiran baik dan benar. Bagian kita hanya mengerti bahwa oh iya, dari persepsi dia, dari sudut pandang dia seperti ini. Gitu. Nah, itu salah satu untuk memotivasi kita mencari tahu, gitu ya. Terus baca-baca koran, baca-baca buku. Kalau lagi suka baca buka-buka TikTok, saya yakin kalian semua suka buka TikTok ya. Senang ya. Suka buka TikTok, di TikTok itu sebenarnya saya tidak bilang TikTok itu buruk selamanya, tidak gitu. Ada hal-hal baik yang sebenarnya bisa kita dapat dari situ. Balik lagi kita harus berani dan bisa memilah mana yang berguna buat saya, mana yang tidak berguna. Kalau itu cuma just for fun, it's okay gitu. Tapi kalau kita sudah addicted with them gitu ya, aku pikir itu bukan sesuatu yang baik untuk dilanjutkan gitu. Kalian bisa hidup nggak tanpa handphone? 1 hari aja. Bisa? Pernah coba sih. Bisa, Bu. Bisa, Ayub bisa. Ayub bisa hidup. Ayub bisa hidup tanpa rokok 1 hari saja? Bisa, Bu. Iya, soalnya saya udah ngelihat ada asap-asap tadi di situ. Jadi tiap dia naikin. Oke. Maaf ya, Bu. Ya, oke. I can understand. Saya bisa mencoba mengerti. Tapi next-nya tolong kita kuliah, kita belajar bersama-sama, gitu ya. Seperti itu. Nah, coba untuk mempelajari segala sesuatu. Hal-hal kecil, hal-hal yang
unik gitu ya, hal-hal yang sederhana mungkin. Karena kalau saya dulu pernah dibilang begini, segala sesuatu itu ada caranya dan ada prosesnya. Gitu. Ketika kita melipat baju hal sederhana kan? Saya yakin kalian semua bisa, ya. Tapi kalian tahu nggak ada satu teknik melipat baju yang paling baik? Nah, kalian bisa pelajari itu. Kalian buka searching di YouTube, teknik melipat baju, kalian akan dapatkan. Terus misalnya kayak menyusun sesuatu yang kecil-kecil, benda-benda yang kecil, ada tekniknya, gitu. Jadi semakin banyak kita mencari tahu, semakin banyak yang kita tahu, maka akan semakin terbuka pikiran kita. Gitu, ya. Oke, ada lagi? Semoga Jevani semakin termotivasi untuk belajar. Iya, semoga Jevani berdebat saya terus. Ya, nggak apa-apa berdebat. Ada lagi yang lain? Lidiana, ada yang mau ditanya, Dek? Oke, Reza. Ibu. Ya. Ibu baik banget, Bu. Itu aja, Bu. Belum lihat kelas saya, jangan bilang begitu. Nanti di akhir semester itu ada yang namanya penilaian dosen. Silakan nilai saya seefektif mungkin dan seobjektif mungkin. Itu tidak akan mempengaruhi apapun, ya. Kalian harus berani juga menjadi orang yang objektif. Oke, Reza, sinyalnya baik di situ? Aman di gunung? Kadang tiba-tiba putus-putus gitu suaranya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang di luar kota selain yang tadi? Nggak ada ya? Kita semua di Jakarta ya? Oke. Ada Bu Cibinong, Bu. Oh, Ada Cibinong. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir untuk hari ini cukup. Saya akan membuat absen semua hari ini masuk, ya, teman-teman. Mohon diinformasikan ke teman-teman yang lain. Tapi saya minta seperti yang tadi aturan saya bagikan bahwa mari kita diskusi untuk pertemuan berikutnya, gitu ya. Materi akan saya kirimkan sebelum perkuliahan. Silahkan dibaca. Nanti setelah perkuliahan saya akan kirimkan kembali juga materi pembelajaran saya. Kita berdiskusi sama-sama, gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting. Semua sudah vaksin ya? Sudah ya? Sudah. Mantap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat. Ya, jangan begadang. Sayangi tubuh kalian. Kalian masih muda. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Ibu. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bu.